Shalom, selamat pagi anak-anakku. Mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi kita pada pagi hari ini membahas tentang sikap remaja di tengah perubahan sosial. Di tengah-tengah perubahan masyarakat, kita diharapkan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Rasa kepedulian adalah ibarat batu bata untuk bangunan yang bernama kasih. Ini adalah sebuah pernyataan ilustrasi bahwa untuk bangunan yang kokoh maka diperlukan bahan yang kokoh dan kuat. Begitu juga dalam hati dan pikiran kita dalam menghadapi di tengah tuntutan zaman. Apa yang dimaksud dengan kepedulian? Kepedulian adalah kesanggupan untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan kesanggupan untuk turut merasakan perasaan orang lain serta berempati atau menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Maksudnya di sini adalah ketika kita diperhadapkan dalam lingkungan yang mengalami duka cita, mungkin tetangga, maka kita juga turut merasakan, menangis, penuh dengan perhatian dan dengan keadaan situasi. Nah, ini sangat penting ketika kita menerapkan fungsi pelayanan Kristen yang disebutkan di atas dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi di bangsa kita. Kepekaan dan kepedulian adalah nilai yang sangat penting dimiliki tanpa terkecuali oleh kalian. Kepekaan sangat penting, apalagi saat ini banyak orang yang di-PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapat. Orang sudah bekerja dengan luar biasa, sedemikian mungkin juga hasil tidak memuaskan. Kerap kali dikecewakan, kerap kali merasakan frustasi. Anak-anakku sekalian, kepekaan dan kepedulian penting dimiliki oleh anak Tuhan. Pada nilai ini terkait banyak nilai lain, antara lain meneladani Kristus, kejujuran, kerendahan hati, cinta kasih, keramahan, kebaikan hati, kebijaksanaan, dan sebagainya. Meskipun pada kenyataan mungkin kita mengalami kesulitan, tantangan, tapi bahwa kepekaan dan kepedulian
harus tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Kebahagiaan yang dialami seseorang sebagian besar adalah hasil kepekaan dan kepedulian orang tersebut terhadap perasaan, kesempatan, dan kebutuhan orang lain dan dunia di sekitar. Anak-anakku, yakinlah ketika kita menerapkan nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam nilai-nilai keteladanan Kristus, kejujuran, kerendahan hati, cinta kasih, keramahan, kebaikan hati, dan kebijaksanaan, maka kita akan merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kiranya Yesus memberkati jemaat. Orang yang perhatiannya tertuju kepada orang lain akan nampak dalam sikap keseharian melalui lebih sadar akan kepentingan dan kebutuhan orang lain, meskipun dia juga mengalami tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mudah ikut-ikutan dengan orang lain, dan mengurangi kebergantungan kepada persetujuan teman atau sekelompok yang kadang-kadang cenderung individualisme atau mau menang sendiri. Bertambah kesadaran akan keunikan diri sendiri, dan karenanya rasa yakin dirinya berkembang. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang perhatiannya tertuju kepada orang lain akan bersikap dengan apa yang telah kita bahas tadi. Alkitab memberi banyak contoh tentang tokoh muda yang mampu menghadirkan perubahan. Selayang patah seperti kita ingin dan berusaha lebih baik meski mari kita belajar kepada Raja Salomo, raja yang terkenal bijaksana dalam memimpin bangsa Israel, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan disegani bangsa-bangsa lain ketika ia diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Allah. Nabi Daniel gigih dalam idealisme dan imannya kepada Tuhan Allah, walaupun dia harus dicampakkan ke dalam gua singa. Seperti yang kalian baca di dalam Alkitab, bahwa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan singa tidak berbuat apa-apa, karena Daniel mempunyai keyakinan yang kokoh akan Tuhan yang bekerja di dalam hidup. Dan kita juga harus belajar kepada Yusuf, si raja muda di Mesir, berhasil membawa bangsa Mesir mengatasi masalah. Bahkan dia mampu menepis masalah godaan seksual, sekalipun tetap mengasihi keluarga yang pernah mengasingkan dia. Daniel adalah anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan Yusuf di Mesir. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak.
Tetap semangat dalam belajar. Untuk menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa, mulai berdoa, selesai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.